Janji dari surga sungguh dipenuhinya. Diberinya kemenangan bagi setiap orang yang dipilihnya. Dan umat Allah selamatlah. Sorga dan seisi dunia, mari memuji namanya. Ya, bersukacitalah kita sekalian di dalam Tuhan. Bersukacitalah karena Allah di dalam Kristus tidak berubah. Baik kemarin, hari ini, sampai selamanya. Selamat datang dan selamat menikmati sukacita dan berkat tahun baru dalam persekutuan musafir berdoa perdana edisi tahun baru 2023. Karena inilah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia akan duduk di atas tahta dan berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dalam syukur dan sukacita, mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah perdana musafir berdoa di tahun 2023 ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus yang memelihara dan menghantar kita tiba di tahun yang baru ini. Amin.
kuasa Allah Maha Tinggi. Di setiap keheningan ada syair melodi. Di setiap kegelapan fajar baru pasti merekah. Dari masa yang berlalu ada masa baru menjelang. Tak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu. Saatnya kita membereskan segala sesuatu yang masih berantakan dan kotor dalam kehidupan kita. Sahabat doa penginjilan musafir, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa dan pelanggaranku janganlah Kau ingat lagi. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Dan oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau baik dan benar. Sebab itu Engkau menunjukkan jalan pada orang yang sesat. Engkau Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati dan mengajarkan jalan-Mu pada orang yang Engkau kasihi. Di dalam nama Yesus kami mengaku dosa dan kini menjadi manusia ciptaan baru yang selalu mengagungkan kebesaran, kasih, dan kuasa-Mu. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Sahabat doa penginjilan musafir,
Wahyu 22 ayat 5 berkata, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Ya, Sang Firman kehidupan itulah yang akan membawa kita menapaki hari-hari hidup di tahun yang baru ini. Mari kita nikmati sabda Tuhan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Dr. Lineke Tumbuhan, MSc MTH. Dengan penuh kasih, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari sabda dan firman Tuhan yang akan menuntun persekutuan ibadah perdana sahabat doa penginjilan musafir. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi subuh ini, dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, sahabat doa penginjilan musafir, dari kolom 1 sampai dengan kolom 20. Dalam ibadah perdana ini, kami kembali akan diterangi lagi dengan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk tidak sekedar mengerti, tapi lebih daripada itu, kami mampu melakukannya, sehingga menjalani dan menapaki hari-hari kehidupan kami dalam segala tugas pekerjaan bahkan pelayanan di tahun 2023 ini. Tuhan dapati kami tetap setia. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, yang adalah firman hidup itu sendiri. Kami berdoa, bersyukur, dan bermohon. Haleluya. Amin. Sahabat musafir berdoa. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan-kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pun pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua,
suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian untuk pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, dari pembacaan Alkitab kita masih ada dalam sorotan tema yang sama di sepanjang minggu ini, yaitu jangan khawatir, Tuhan Yesus memelihara hidupmu. Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang bisa kita ketahui, mengapa Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran, merim nate dalam bahasa Yunani. Padahal Yesus menciptakan kita, Yesus menjadikan kita, Dia yang paling tahu dan Dia yang paling mengerti. Pertama, ternyata Yesus merasa penting sekali untuk berbicara tentang kekhawatiran, merim nate, karena hal khawatir bisa membuat seseorang yang percaya hidupnya tidak tenang. Tidak tenang berarti ada dalam ketakutan, ada dalam kegelisahan, bingung, kacau, galau, was-was, bimbang, ragu terhadap sesuatu hal yang sebenarnya belum diketahui dengan jelas dan pasti. Tidak bisa membuat hidup kita tenang. Itu berarti bisa saja kita dapati seseorang hidupnya bersungut-sungut, mudah menuduh, suka mempersalahkan orang lain, suka mengkritik tapi menyalahkan. Mengkritik sah-sah saja, selagi itu untuk evaluasi mendatangkan kebaikan, bukan semata-mata menyudutkan dan mempermalukan seseorang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, mengapa Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran? Karena kekhawatiran atau merim nate selalu memusatkan bukan pada yang utama. Contoh, tahun 2023, bagaimana Kang dengan kita kesehatan? Padahal kalau kita hidup tertib dan disiplin, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang mungkin membuat kita tahun 2022 bergumul. Contoh, kalau kita sakit asam urat dan tidak boleh makan Brenebon, jangan makan Brenebon. Supaya kita fokus. Kalau makan Brenebon kita sakit, berarti kita tidak boleh makan. Dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengapa Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran? Karena orang yang over kekhawatiran bisa membuat seseorang melanggar perintah Tuhan dan dapat digiring pada penyembahan berhala. Karena hal kekhawatiran, tanda kita mengkerdilkan kuasa Tuhan. Mungkin sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, ketika kita sakit, kita bolak-balik ke dokter 1 bulan, 2 bulan, dan tidak kunjung sembuh. Kadang-kala kita digiring untuk berpikir ini bukan sakit jasmani, tetapi mungkin sudah dipengaruhi oleh kuasa-kuasa yang lain. Maka kita mencoba untuk mencari kekuatan dunia ini. Dan ketika kita tidak dapat memiliki kesembuhan kesehatan yang baik, kita cenderung untuk mencari jalan keluar yang tidak disediakan oleh Allah. Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Kedua, kepada siapa Tuhan Yesus berbicara tentang kekhawatiran versi Injil Lukas? Ternyata ajaran ini pertama-tama dialamatkan kepada mereka yang sedang mendengarkan khotbah Yesus di atas bukit. Mereka itu adalah petani anggur, gembala-gembala, nelayan-nelayan, pekerja. Sebagai petani, gembala, nelayan, mereka adalah pekerja keras. Mereka rajin, mereka ulet, mereka setia. Sangat bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Yesus, Sang Guru Agung, meminta agar supaya kekhawatiran itu jangan sampai menghilangkan semangat, apalagi pegangan hidup dalam menjalani realita yang sangat kompleks.
Karena over khawatir membuat seseorang tidak dapat memiliki sesuatu apapun, apalagi menerima berkat, sekalipun sudah di depan mata. Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Untuk menjelaskan lebih rinci dan detail lagi tentang kekhawatiran, maka Yesus menggunakan metafora atau kiasan. Sekaligus mengkritik mereka yang kurang percaya akan kehadiran Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan di hidup mereka. Maka pandanglah burung-burung di udara. Sangat jelas. Tidak menabur, tidak menuai. Tidak ada gudang dan lumbung untuk menyimpan makanan, minuman, menjawab kebutuhan mereka. Namun diberi makan dengan cuma-cuma oleh Allah. Kedua, bunga bakung. Tidak meminta, menenun, tetapi sangat indah. Lebih indah penampilannya dari pakaian Salomo yang megah sekalipun dilapisi dengan emas. Yang ketiga, rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, tetapi didandani Allah. 3 hal ini yang akan memberikan motivasi kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk boleh percaya bagaimana Allah hadir dan terus memelihara, memberkati, dan menyertai umatnya. Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa maksud dan tujuan ajaran Tuhan Yesus, Guru Agung, tentang hal kekhawatiran? Ternyata supaya kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh tidak ragu akan kasih dan kuasanya dalam memelihara dan menjamin hidup bahkan masa depan kita. Karena hidup lebih penting daripada makanan, minuman, dan pakaian. Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, apa makna dan implikasi firman Tuhan bagi kita? Pertama, janji Tuhan bukan hanya sehasta, bukan cuma selangkah. Sehasta sama dengan 33 cm. Itu berarti hanya selangkah. Tetapi hidup dan masa depan yang panjang, termasuk tahun 2023 yang akan kita tapaki. Mari kita semangat. Mari kita berani untuk menjalani hari-hari kehidupan kita di tahun 2023 ini. Karena jaminan Tuhan. Dan karena Tuhan berjanji, maka pasti itu akan ditepati. Tahun 2023, oke, banyak yang memprediksi tahun gelap dan lain sebagainya. Tapi di dalam Tuhan dan iman yang sungguh kita mau katakan, 2023 kita akan memiliki masa depan dan kehidupan yang semakin panjang untuk menerima berkat dan sekaligus terpanggil menjadi alat berkat Tuhan. Karena kita dipercayakan untuk menyelesaikan mega proyek ilahi. Kita baru ada di tahun kedua di periode pelayanan 2022-2026. Yang kedua, jangan khawatir. Allah punya otoritas. Lihat burung-burung di udara. Dapat makan dan dipelihara Tuhan. Apalagi kita semua yang rajin, yang tekun, yang setia, bertanggung jawab, suka melayani, berdoa, membaca firman Tuhan, pasti tidak akan dibiarkan Tuhan. Karena kita lebih dari burung-burung itu. Yang ketiga, jangan khawatir. Allah punya otoritas. Lihat bunga bakung yang indah sekali di padang. Walau tidak memintal dan menenun, artinya KPDP, tim sahabat musafir berdoa. Pelayan khusus, pendeta, diaken, dan penatua. Termasuk juga panitia hari-hari raya gerejawi, penasehat,
pekerja gereja, kostor, pegawai, security, Panji Yosua, kita lebih dari bunga bakung itu. Ketika kita mau dengan sukarela, dengan penuh sukacita, memberi diri dengan sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Kita ada di tahun kedua di periode ini. Tahun pertama merupakan tahun evaluasi bagi kita. Dan mari kita semakin memperbaiki dan membenahi diri kita. Ada di tahun yang kedua ini. Di tahun yang baru kita jalani 2023. Sukses, berhasil, pekerjaan kita, pelayanan kita bukan ditentukan oleh orang lain. Tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Mari kita semakin setia. Mari kita semakin bertanggung jawab. Mari kita memiliki integritas sebagai pribadi yang orang percaya. Sebagai satu persekutuan umat yang mengasihi Tuhan. Yang keempat, jangan khawatir. Allah punya otoritas. Rumput di ladang didandani Allah. Walau hari ini ada, besok dibuang dan dibakar. Terlebih kita semua jemaat Gemim Musafir Klia. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu, dan bapak. Segala kerja dan karya-karya hidup kita dengan segala gudang harapan, mari setia berdoa dan bekerja, bahkan melayani. Supaya kita semakin berbau harum di hadapan Tuhan. Saudaraku, yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bukankah hidup kita lebih penting dari apa yang kita makan, dari apa yang kita minum, bahkan apa yang kita pakai. Oleh karena itu, sangat jelas Tuhan Yesus senantiasa berkata, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya juga kepadamu. Berbicara kerajaan Allah, kerajaan sorgawi, di sanalah limpahan berkat. Apa yang kita cari, apa yang kita harapkan, apa yang kita gumuli, kita bisa dapati di sana. Kerajaan Allah menyangkut sukacita, menyangkut damai sejahtera yang senantiasa membuat semuanya itu hentar dan tuntun kita ada dalam keberkatan Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, menapaki hari-hari kehidupan di tahun yang baru 2023 ini, ucaplah syukur kepada Tuhan. Maka hidup kita akan cukup. Sejatinya kita akan tenang. Kita akan penuh dengan sukacita. Dan bahkan kita akan diliputi dengan damai sejahtera. Dalam menjalani hidup ini, dalam segala kenyataan dan dalam segala dinamika di tahun 2023. Maka merim nate akan tersingkir. Janji Tuhan pasti tergenapi. Ya, benar dan amin. Tuhan memberi jaminan hari depan penuh harapan. Supaya kita semua yang percaya fokus melakukan tugas, pekerjaan, dan panggilannya. Saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jangan khawatir, Tuhan Yesus memelihara hidup kita. Tuhan Yesus akan menyertai kita karena Dia Allah yang Immanuel. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Setelah kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-35, mari kita terbeban untuk mendoakan mereka yang ada dalam berbagai macam pergumulan dan harapan hidup, termasuk yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Semoga mereka cepat mendapatkan kesembuhan dan pemulihan secara total. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengagungkan, memuliakan, dan meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau baik dan amat sangat baik. Mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Kami rasakan itu ketika Tuhan boleh seberangkan kami. Ada lagi di tahun yang baru 2023. Janji Tuhan tergenapi. Doa-doa yang kami persembahkan, kami serukan kepadamu, sungguh dijawab oleh Tuhan. Maka kesempatan ini Tuhan Engkau dapati lagi kami, KPDP, sahabat doa dan penginjilan Jemaat Gemi Musafir Kliak, dari kolom 1 sampai dengan kolom 29, boleh lagi beribadah perdana di tahun pelayanan, tahun kedua 2023. Terima kasih Bapak, kebenaran firman Tuhan tentang hal kekhawatiran sungguh memberikan motivasi yang begitu luar biasa bagi kami. Karena perjalanan ini tidak ada satupun yang dapat memprediksinya apa yang akan terjadi. Tapi ketika kami hidup dalam keyakinan iman yang sungguh, maka berkat pemeliharaan, penyertaan tuntunan Tuhan sungguh akan kami rasakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, tambahkan iman dan beri hikmat kepada kami semua, agar kami tidak lagi akan over khawatir, karena itu hanya mengkerdilkan kasih dan kuasa Tuhan. Over khawatir akan membuat kami menjadi orang yang berdosa, menjauhkan diri dari pemeliharaan, penyertaan, berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Maka kami bertekad dan kami berkomitmen untuk senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga bukan kekhawatiran yang akan selalu menghampiri kami, tetapi hidup yang mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Kesempatan ini dalam ibadah perdana kami terbeban untuk berdoa mereka yang senantiasa ada dalam berbagai macam pergumulan hidup. Maka ketika Tuhan dapati mereka berduka cita, maka biarlah Tuhan hibur. Ketika mereka ada dalam berbagai macam kelemahan karena menghadapi persoalan yang pelik, sukar, sulit, Tuhan pertetapkan iman percaya mereka, sehingga pengharapan yang sungguh selalu ada pada mereka. Mereka akan mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, sehingga dengan demikian jawaban dari Tuhan akan melegakan dan menyukacitakan. Termasuk kami berdoa bagi mereka yang ada dalam pergumulan sakit. Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib dan heran itu. Kehadiran Tuhan senantiasa selalu mereka rasakan. Sehingga bukan kekhawatiran yang akan menghampiri mereka dalam pergumulan sakit, tetapi keyakinan iman yang sungguh mengucap syukur, sejatinya kekuatan akan ada dan hadir. Maka mereka memiliki dan mendapatkan jawaban yang sungguh menggembirakan. Maka diberkati dengan kesembuhan dan pemulihan. Jamaat-jamaat-Mu yang ada di Gemi Musafir Kliak. Ini kolom 1. Ibu Armi Dapa Kamalirang, Ibu Yuliana Suwaluane bersama dengan suami, Ibu Wawor Mailangkai,
Di kolom 2, Ibu Jelly Siagian Mamahit. Di kolom 3, Ibu Seska Pemantau yang baru selesai menerima tindakan operasi dari para medis dan para dokter. Di jemaat kolom 6, Ibu Ros Tampi Pakasi dirawat di rumah dan sekarang sementara menunggu hasil untuk tindakan selanjutnya. Semakin dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Ibu Deti Yokom Pondaah dalam pemulihan. Ibu Mika Mendagi Tular. Di kolom 7, Bapak Demsi Sumerar dirawat di rumah dan ada dalam proses pemulihan. Kolom 8, Ibu Lucia Kando bersama dengan anak cucu Yeremia Tantang, cucu dari Penatua Marli Pandelaki. Di jemaat kolom 9, Bapak Octavianus Mande dirawat di rumah. Jemaat kolom 14, Ibu Fei Manumpil Sondak. Kolom 18, Bapak Hendrik Tampi yang sementara ada di rumah sakit Malalayang dalam keadaan yang kritis. Di kolom 28, Bapak John Rumokoy dirawat di rumah sakit ODSK. Dan yang tidak dapat hamba sebutkan satu persatu. Mereka mengalami pergumulan yang sama. Tuhan Yesus, tiada hentinya kami memohon, kami berseru kepadamu. Tolong tambahkan iman agar mereka tetap hidup dalam pengharapan yang sungguh. Tidak khawatir menanti pertolongan Tuhan yang tidak terlalu cepat, yang tidak pernah terlambat, tetapi selalu tepat dan indah pada waktunya untuk proses kesembuhan dan pemulihan mereka. Bagi keluarga-keluarga yang menjaga, yang merawat, Tuhan berikan kesabaran kepada mereka, sehingga mereka mau melayani dengan penuh kasih, maka akan lahir ketulusan dan keikhlasan. Itu akan menyemangati dan memberikan spirit yang baru bagi mereka yang ada dalam pergumulan sakit. Terpuji-pujilah Engkau, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami bagi anggota jemaat, bagi pelayan khusus, bagi kami semua, Jemaat Gemim Musafir Klea. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Immanuel, yang selalu akan menyertai kita, memelihara kita, dan melindungi kita dalam segala keadaan dan dinamika hidup serta pelayanan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak berlebihan. Dan saya merasa belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru bagi KPDP dan semua sahabat doa dan penginjilan Jemaat Musafir Klea. Tuhan senantiasa selalu akan ada dalam kehidupan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati kita, dan ucaplah syukur senantiasa kepada Allah. Amin.
akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Doa tahun baru untuk sebuah harapan setelah melewati tahun yang sukar. Ya Tuhan, terima kasih telah menolong kami melewati tahun yang sukar ini. Terima kasih karena Engkau telah membawa kami melewati ketidakpastian, perairan yang dalam, melalui api pencobaan, dan melalui rasa sakit karena kehilangan apa yang kami cintai. Ampuni kami karena memberikan terlalu banyak waktu dan perhatian kami pada hal-hal duniawi. Terima kasih karena Engkau datang untuk memberikan kehidupan baru, kedamaian, keharapan, dan kegembiraan. Terima kasih bahwa kekuatan-Mu menjadi sempurna dalam kelemahan kami. Terima kasih atas pengingat-Mu bahwa di setiap musim kehidupan kami, Engkau selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengelilingi kami seperti perisai dan kami aman dalam perlindungan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa tahun baru untuk menguatkan iman percaya kita semua. Kita berdoa. Ya Tuhan, meskipun kami terbangun dengan masalah yang sama dengan yang kami alami sebelumnya, kami tahu ada kekuatan yang besar ketika kami memilih untuk mendengarkan suara-Mu di atas segalanya. Ampuni kami Tuhan, karena tidak cukup mempercayai Engkau. Ampuni kami karena berusaha memutar roda dan mencoba mengerjakan semuanya sendiri. Tolonglah kami untuk benar-benar melepaskan apa yang Engkau minta untuk diberikan kepadamu. Dan untuk percaya bahwa Engkau sedang bekerja dengan cara-Mu
yang ajaib. Dan tolonglah kami ketika ada dalam kebimbangan, keraguan, dan ketidakpercayaan akan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Doa tahun baru untuk cinta, kasih, dan sayang. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna. Tidak pernah gagal dan tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan kekuatan cinta dan kasih-Mu, sehingga kami dapat tampil beda di dunia ini dan membawa kehormatan bagi nama-Mu. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mampu mengasihi seperti yang Engkau kasihi dan menjalani hari-hari hidup ini dengan tidak percuma dan sia-sia. Meskipun terkadang kami lemah, jatuh dan tidak berdaya, namun Engkau selalu menguatkan kami dengan kekuatan cinta, kasih, pengampunan, dan rahmat-Mu. Kami mengasihi-Mu, ya Yesus, dan kami membutuhkan-Mu hari ini dan di setiap hari-hari hidup kami. Dalam nama Yesus. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menaungi kami dengan berlimpah kebahagiaan, bukan saja dengan melindungi kami dari kesedihan dan rasa sakit, tetapi dengan menguatkan kami untuk cakap menanggungnya jika pergumulan itu menghampiri. Bukan dengan membuat jalan kami mudah, tetapi dengan membuat kami kokoh dan kuat untuk menapaki jalan-jalan kami. Bukan dengan mengambil kesulitan dari kami, tetapi dengan mengambil semua kepengecutan dan ketakutan dari hati kami saat menghadapi kesulitan. Bukan dengan memberi kami sinar matahari yang tidak berhenti bersinar, tapi dengan menjaga wajah kami tetap cerah walau dalam bayang-bayang, dan bukan dengan membuat hidup kami selalu menyenangkan, tetapi dengan menunjukkan di mana manusia yang sangat membutuhkan kami, dan kami bersemangat untuk ada di sana menolongnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Doa tahun baru untuk berkat. Ya Tuhan, di tahun baru ini, biarlah kami berjalan dalam berkat dan kemurahan-Mu, karena ada tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, menerangi langkah-langkah kami. Tetapkanlah pekerjaan tangan kami, dan dari tangan ini ada aliran-aliran kuasa, mujizat, dan berkat-Mu yang menyertai kami. Dan biarlah kami terus berdamai dengan sesama kami, serta mengejar kekudusan hidup
yang berkenan kepadamu, agar pada waktunya nanti kami dapat melihat-Mu dan bersamamu dalam kekekalan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat, doa penginjilan jemaat Gemi Musafir Kleak, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan, demikian ibadah kita saat ini. Terpujilah Kristus Tuhan kita yang telah menganugerahkan berkat baru atas kita di dalam pelayanan Musafir Berdoa Perdana di edisi tahun baru 2023 pagi hari ini. Karena itu disampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Dr. Lineke Tumbuhan MSI MTH yang sudah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pesan firman, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Terima kasih juga disampaikan kepada Blessing Team KPDP. Di dalamnya ada Ibu Ketua Agnes Sinta, Singal Sinta, ada Ibu Evelyn Monium, ada Ibu Ugu Ikere, ada Pak Ibor yang ditemani oleh Ibu yang setia, dan saya sendiri, dan semua pelayan khusus yang sudah ambil bagian di ibadah pagi ini, pendeta-pendeta, bahkan semua yang boleh terlibat langsung dalam ibadah ini. Disampaikan banyak terima kasih kepada semua jemaat yang dari kolom 1 sampai dengan kolom 29 yang sudah ambil bagian di pagi ini dalam pelayanan Musafir. Disampaikan banyak-banyak terima kasih. Diberkatilah kita semua, keluarga kita, pelayanan kita yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Bahkan setiap usaha kerja yang Tuhan percayakan kepada kita semua, biar Tuhan yang membuat berhasil. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Selanjutnya ada info pelayanan di mana Musafir Berdoa minggu yang akan datang, tepatnya Sabtu 28 Januari 2023, akan bersama pelayan khusus dan tim doa kolom 10. Sebagai penanggung jawab KPDP adalah Ibu Evelyn Monium. Dan selanjutnya, di hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, mari jangan lewatkan ibadah KPI perdana yang mungkin belum sempat masuk di subuh atau pagi, boleh ambil bagian di ibadah jam 6 sore menjelang malam di gedung gereja dengan ibadah kreatif.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, sahabat doa, penginjilan, Mustafir yang mengasihi Tuhan, di edisi Musafir Berdoa Perdana 2023 ini, mari kita dengarkan bersama Sapa Musafir Berdoa spesial Tahun Baru 2023 yang akan dibahasakan oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat kita, Bapak Pendeta Hermanus Vence Paat. Disilahkan Pak Pendeta. Halo, shalom. Damai di hati. Shalom. Kita tentu mengucap syukur pada Tuhan yang telah mengantar kita boleh berada di perjalanan tahun 2023. Dan luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita sehingga kita tidak hanya Dia beri kehidupan, tapi beri kemampuan jalani hari hidup dengan segala kenyataan yang kita jumpai. Dan Dia terus membekali kita dengan firman-Nya agar kita tetap semangat, tetap enjoy jalani hidup dengan segala kenyataan. Ini suatu bukti firman yang disampaikan di waktu Natal, yakni antara lain Immanuel, betul-betul mewarnai kehidupan kita. Karena itu segala hormat dan pujian kita persembahkan kepadanya. Dan menyampaikan ya selamat menikmati tahun baru, tahun rahmat Tuhan ini. Kiranya hidup baru secara kainos, sebagaimana firman yang disampaikan di tahun baru lalu, artinya hidup baru secara kainos artinya karakternya, sikap, tingkah lakunya, kepribadiannya betul-betul baru. Hidup yang lama berlalu dan kita memiliki hidup yang baru. Semangat baru, motivasi baru, hati baru menjadi bagian kita di tahun rahmat Tuhan ini. Dan itu tentu mewarnai kehidupan kita dengan antara lain kita tetap tekun berdoa, rajin belajar firman, dan giat bekerja. Selain itu tentu sebagai wujud dari orang yang hidup baru di dalam Tuhan, baku-baku baik, baku-baku sayang, ya saling menerima, saling mengampuni, mewarnai kehidupannya. Dan hanya dalam hidup yang demikian, maka di sana berkat-berkat Tuhan akan dialirkan. Karena itu, kita tetap tekunlah di dalam Tuhan, maka sebagaimana firman disampaikan tadi, kita tidak perlu khawatir jalani hidup ini karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita dan siap menolong kita, mengaruniakan yang terbaik bagi kita karena Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Ya, sekali lagi selamat menikmati tahun baru ini, selamat berjuang. Tuhan senantiasa memberkati kita. Demikian, sekali lagi, Immanuel, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Hermanus Vence Paat. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada hadir bersama dengan kita Pak Sekretaris Jemaat? Mungkin belum. Di kesempatan terakhir ini, boleh ada informasi? oh ya, silakan Bapak Pendeta. Nanti sebentar mulai jam 10 ada PA dan PAS. Dan diundang seluruh perangkat pelayanan yang ada.
seluruh perangkat pelayanan yang ada boleh hadir dalam kegiatan tersebut, PA dan PAS. Kecuali untuk KPDP, ada undangan memang mungkin sudah ada pada KPDP undangannya, ada doa puasa hari ini disponsori oleh KPDP Rayon Manado. Ya, jadi sebentar mulai jam 10 di ruang terbuka serbaguna Jemaat Musafir Keleak ada PA dan PAS. Diundang seluruh perangkat pelayanan, ya termasuk penasehat jemaat dan lain-lainnya. Para pelayan khusus, komisi-komisi kerja, dan lain-lain. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih sekali lagi sekaligus sudah menyampaikan informasi pelayanan tingkat jemaat. Baik, sahabat doa penginjilan yang Tuhan Yesus kasihi, mengakhiri Musafir Berdoa Perdana 2023 ini, mari kita akan abadikan momen perdana Musafir Berdoa di bulan Januari 2023 dengan mengambil foto bersama. Yang bisa open kamera, disilahkan. Ya, kita akan membentuk huruf M sebagai simbol Musafir Berdoa. Satu, dua, tiga. Oke. Dan gerakan yang kedua, kita berikan jempolnya bagi Yesus Tuhan, Sang Kepala Gereja kita. Satu, dua, tiga. Haleluya. Baik. Dan akhirnya sahabat doa penginjilan Musafir, tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Tugas kita adalah tetap berdoa dan berjuang dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Saat fajar baru tahun baru di pagi hari menyingsing adalah bukti bahwa masih ada hari esok yang lebih cerah. Selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati dan salam Musafir Berdoa. Shalom, semangat. Tuhan berkati. Terima kasih.